Ini adalah video ketiga di playlist AI Tools. Setelah sebelumnya ini mengenai etika, aturan penggunaan, manfaat dan persoalan etis mengenai penggunaan Gen AI. Nah, sekarang ini akan belajar mengenai contoh hasil pencarian di ChatGPT dan di aplikasi yang lain perbandingannya. Kemudian contoh-contoh aplikasi Gen AI yang menghasilkan teks, dan nanti kita lihat panduan UNESCO penggunaan ChatGPT yang aman dan model literasi AI. Nah, ini kalau kita lihat hasil dari ChatGPT contohnya, ini ada di buku panduan penggunaan Gen AI dari Kemendikbudristek. Ini misalkan menggunakan prompt siapa saja pemuda yang berperan dalam penculikan Soekarno-Hatta sebelum proklamasi, dihasilkan ini. Nah, ternyata Soekarni yang nomor 1 ini sama orangnya dengan yang disebut di nomor 5, Soekarni Kartodiwiryo. Nah, ini jadi responnya adalah tidak tepat. Kemudian yang kedua dari Isman Purbo Pranoto, ini salah, ini bukan pemuda yang berperan dalam penculikan Rengas Dengklok dari Isman Purbo Pranoto. Jadi yang keempatnya adalah misinformasi. Jadi kita bisa bayangkan kalau pengguna ChatGPT ini dia bertanya seperti ini, dan dari hasil ini mereka langsung percaya tanpa melakukan validasi, kemudian oleh pengguna dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan ada orang yang merujuk, kemudian dipublikasikan lagi. Setelah ada beberapa publikasi, kemudian nanti model LLM, Large Language Model, baik itu dari yang ChatGPT ataupun yang lain, kemudian mendapatkan training dari sumber yang keliru tadi, dan itu terjadi berulang dan semakin banyak dan menyebar. Nah, maka itu akan menjadi penyebaran misinformasi atau informasi yang salah, sehingga di masa yang akan datang akan dimungkinkan bahwa dari Isman Purbo Pranoto ini dipercaya berdasarkan informasi dari Gen AI ini bahwa ini adalah bagian pemuda, salah satu pemuda yang berperan dalam penculikan Rengas Dengklok. Sumbernya nanti mengacu ke sumber yang dipublikasikan yang salah, yang sumbernya dari sini awalnya. Nah, sehingga bagi yang menggunakan ChatGPT seperti ini atau Gen AI secara umum, maka harus melakukan validasi, mengecek ulang apakah betul informasi ini akurat itu. Nah, perbandingan yang lain misalkan ini menggunakan Perplexity. Di Perplexity ini dia ada source atau sumbernya, memudahkan kita untuk langsung melakukan pengecekan. Misalkan di sini disebutkan ada Soekarni Kartodiwiryo. Sumbernya dari sumber yang nomor 3 ini. Nanti ini kita buka, kita cek dan kita baca. Kemudian sumbernya, apakah ini sumbernya valid? Nah, kalau sumbernya valid, misalkan dari website atau publisher yang terpercaya, nah nanti ini kita bisa rujuk ke sini. Nah, kemudian yang lain ini kita juga bisa merujuk sumber-sumbernya. Nah, kemudian ini adalah contoh beberapa aplikasi untuk menghasilkan teks. Selain ChatGPT ada Gemini, GitHub Copilot, QuickChat, Storylab AI. Ini beserta URL-nya. Kemudian ini lisensinya apakah bebas atau berbayar. Ada Redful Title Generator, Microsoft Copilot. Kemudian ada konten untuk menghasilkan suara, menghasilkan gambar, menghasilkan video. Nah, kemudian ini kombinasi keluaran, multimodal. Kemudian ini untuk mencari konten connected paper, misalkan untuk mencari artikel open knowledge maps juga sama. Ya, ini contoh-contoh aplikasi-aplikasi AI cukup banyak yang bisa dilihat. Nah, kemudian bagaimana panduan UNESCO mengenai penggunaan ChatGPT yang aman? Pertama, kalau kita akan menggunakan ChatGPT, apakah keluarannya, keakuratan dari keluaran atau outputnya itu penting? Kalau keakuratannya itu penting itu misalkan tadi memuat informasi yang harus divalidasi. Tapi kalau keluarannya itu misalkan buatkan puisi yang tidak mengandung informasi yang akurat gitu, atau misalkan menyusun kalimat yang sumbernya, informasinya, dasar akurasinya itu sudah kita siapkan gitu. Misalkan berbeda prompt-nya, kalau kita
minta misalkan ChatGPT untuk buatkan informasi mengenai berita kebakaran di tempat A pada waktu B misalkan. Nah, nanti informasi yang di-generate itu bisa jadi tidak akurat atau tidak pas sesuai. Nah, kita harus lakukan validasi, konfirmasi, klarifikasi. Nah, kecuali kalau prompt-nya kita sudah tahu bahwa, oh ini ada terjadi kebakaran di tempat A dengan korban 2 meninggal dunia, 1 terluka misalkan. Rumah yang terbakar ada 3. Nah, informasi tersebut sudah kita validasi, kemudian kita minta Gen AI atau AI tools atau ChatGPT itu untuk menyusun kalimatnya berdasarkan informasi yang sudah kita siapkan. Nah, maka itu berarti sudah valid. Nah, keluarnya tadi keakuratannya penting atau tidak? Kalau tidak, nah bisa menggunakan ChatGPT. Misalkan buatkan penggambaran mengenai suasana terbenam misalkan. Nah, itu berarti tidak harus akurat informasi spesifik tertentu, kita bisa gunakan. Tapi kalau iya, apakah kita mampu untuk memverifikasi bahwa keluarannya itu akurat? Kalau kita mampu memverifikasi, nah apakah kita bisa mampu dan bersedia bertanggung jawab secara hukum, moral, dan lain-lain? Kalau ternyata tidak akurat, nah kalau iya, baru kita mungkin menggunakan ChatGPT. Kalau kita ternyata tidak mampu melakukan verifikasi, nah maka tidak aman untuk menggunakan ChatGPT, atau kita tidak mampu dan tidak bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum, moral, dan lain-lain. Nah, berarti tidak aman untuk menggunakan ChatGPT. Nah, ini walaupun memungkinkan menggunakan ChatGPT, catatannya pastikan untuk memverifikasi setiap keluaran kata atau kalimat yang dihasilkan itu adalah akurat dan logis. Ini panduan dari UNESCO. Nah, kemudian ini adalah literasi AI, model literasi AI. Yang pertama, mengetahui mengenai konsep AI-nya, terminologi dasarnya, kemudian cara kerja sistem AI itu bagaimana. Kemudian mengenai AI applications, ini mampu memanfaatkan aplikasi AI secara umum untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian AI effectiveness to human emotions, ini memahami bagaimana AI menanggapi emosi manusia, dampak dan nilainya untuk pengguna AI. Kemudian AI safety dan security, mengenali potensi risiko keamanan yang berhubungan dengan aplikasi AI, termasuk kemungkinan ancaman bagi data pribadi dan penyalahgunaan teknologi. Jadi ketika kita menanyakan atau mengisi prompt, membuat prompt, nah itu informasi-informasi yang sifatnya krusial dan rahasia itu jangan sampai kita tuliskan di prompt, karena nanti bisa disimpan oleh LLM, oleh tools itu untuk dijadikan data training, dan nanti bisa jadi keluaran untuk pengguna yang lain. Gitu. Kemudian responsible AI usage, nah itu membangun tanggung jawab dalam penggunaan AI dan menyadari bahwa AI ini memiliki keterbatasan, potensi ketidakbenaran informasi. Jadi ini sangat membutuhkan fact checking dan harus mempertimbangkan implikasi etika dan mengkritisi keandalan konten yang dihasilkan oleh AI. Jadi kita sebagai pengguna nanti perlu melakukan review, kemudian validasi apakah keluarnya itu valid. Lalu itu berkaitan dengan orang lain, kita perlu konfirmasi, klarifikasi, dan kalau outputnya itu berisi opini, kita juga perlu melakukan pemikiran dalam perspektif kita, apakah kita setuju dengan opini tersebut atau tidak. Kemudian ketika bias, nah kita mengantisipasi dalam prompting engineering itu untuk bagaimana tidak bias. Ya. Oke, sampai di sini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.